Sobat kece, apakah kalian senang mengikuti berita yang paling update atau bahkan yang sedang viral akhir-akhir ini? Dari mana kalian mendapatkan informasi berita tersebut? Media cetak, digital, atau bahkan media sosial seperti Instagram, YouTube, X, maupun TikTok. Sebelum ada internet, orang hanya bisa mengakses berita melalui koran cetak, radio, atau siaran televisi. Namun saat ini, kita bisa memperoleh berita yang terjadi di sekitar atau bahkan dari belahan dunia lain dengan sangat mudah dan cepat. Nah, berita yang kita baca di media cetak maupun media online merupakan contoh teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa yang aktual dan faktual. Aktual artinya terkini dan terbaru, sedangkan faktual artinya benar-benar terjadi atau bukan karangan. Teks berita memiliki unsur-unsur yang disingkat dengan sebutan adik simba, yaitu menggambarkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, di dalam suatu teks berita yang baik, terdapat struktur yang membentuk suatu teks berita. Bagian awal struktur teks berita adalah bagian pokok dan penting, sedangkan semakin ke bawah berisi perincian yang semakin kurang penting. Dimulai dari bagian kepala atau teras berita, adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, seperti apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada contoh teks berita ini, bagian kepala berita terdapat pada paragraf pertama, di mana dari paragraf ini kita bisa tahu apa peristiwa yang sedang terjadi, siapa yang meraih medali emas, kapan, dan di mana terjadinya. Selanjutnya, bagian tubuh berita yang berisi penjelasan rinci, misalnya tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada contoh teks berita ini, bagian tubuh berita terdapat pada paragraf kedua sampai keempat. Dari paragraf-paragraf ini, kita semua bisa tahu bagaimana Rizky yang awalnya berada di posisi kedua, akhirnya berhasil mengejar poin dan memenangkan pertandingan. Bagian terakhir adalah ekor berita, yang mencantumkan informasi tambahan. Jika bagian ekor berita ini dihilangkan, tidak akan mempengaruhi isi pokok berita. Pada contoh teks berita ini, bagian ekor berita terdapat pada paragraf kelima. Dari paragraf ini, kita bisa tahu bahwa medali emas yang didapatkan Rizky adalah medali ketiga untuk Indonesia pada Olimpiade Paris tahun 2024. Nah, itu tadi penjelasan terkait pengertian unsur-unsur serta struktur yang terdapat dalam teks berita. Selanjutnya, untuk mengetes pemahaman kalian terkait unsur-unsur teks berita serta struktur teks berita, simaklah cuplikan berita Go Digital Strategi UMKM Bertahan di Tengah Pandemi berikut ini. Anda tentu suka bermain game? Ya, di saat masyarakat menjalani pembatasan sosial berskala besar di rumah, industri kreatif aplikasi dan games mencatat pertumbuhan positif. Salah satu pengembang game lokal seperti MainGame.com punya cerita manis di balik suramnya pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2020. Bahkan anak sekolah sampai pegawai negeri dan intinya seluruh jajaran masyarakat balik stay at home itu membuat pedagang game gitu ya, yang apalagi yang online itu memang ada sedikit rezeki lah, di mana meningkatnya yang download, meningkatnya yang bermain, dan juga yang akhirnya yang spending pun mungkin juga terbantu gitu. Jadi kalau dilihat dari MainGame.com sendiri, data kita 13 kali lipat dari omset dari Januari sampai ke Mei. Namun, tumbuhnya aplikasi dan games tidak diikuti subsektor lain. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf, sejak terjadi pandemi COVID-19, banyak usaha kreatif tutup sementara, seperti kuliner dan juga fashion.
Adapun penundaan event karena pembatasan orang berkumpul juga membuat usaha kreatif di bidang seni pertunjukan pun berhenti. Reski, seorang pengusaha fashion mengaku adaptasi secara cepat kebutuhan pasar, penggunaan marketplace, dan teknologi pembayaran digital cukup membantu usahanya untuk bertahan di tengah pandemi. Jadi pada saat itu saya harus berpikir, oke, kita produksi masker dari sisa batik dan tenun yang ada gitu. Dan pada hari pertama kita produksi sekitar 100 pieces masker itu permintaan langsung tinggi, dan itu kita jual melalui Instagram, dari WhatsApp group, sama dari marketplace. Dan dari situ baru banyak orderan dari berbagai instansi pemerintah sama perusahaan. Berdasarkan data dari Kemenparekraf, 175 juta pengguna internet di Indonesia dapat dijadikan peluang UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas. Apalagi nilai e-commerce Indonesia diproyeksikan akan naik menjadi 82 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. UMKM pada umumnya itu dari 60 juta UMKM baru 8 juta yang terhubung dengan wadah digital. Potensi-potensi yang sangat besar yang ditawarkan dari digital ini, targetan pemerintah di tahun 2020 sampai dengan tahun 2020 ini ada penambahan sekitar 2 juta unit UMKM yang akan terhubung dengan platform digital. Sejak 14 Mei hingga 30 Juni 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat adanya penambahan 1.069.000 unit UMKM masuk ekosistem digital. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi diharapkan mampu mempercepat perputaran siklus usaha. Agung Happy, Lastonga Pebro, Jakarta. Setelah kalian mendengarkan cuplikan berita tadi, carilah unsur adik Simba yang terdapat dalam video berita tersebut. Lalu, tentukan juga struktur beritanya. Tuliskan jawabannya di buku tulis. Kemudian, setelah mengerjakan unsur serta struktur berita, buatlah kelompok berpasangan dan jawablah pertanyaan yang sudah disediakan. Jangan lupa lakukan diskusi bersama pasanganmu. Selamat mengerjakan. Nah, Sobat GC, bagaimana penjelasan materi teks berita yang kami berikan untuk kalian? Semoga sudah semakin paham ya tentang teks berita, khususnya unsur adik Simba. Juga struktur berita yang terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor berita. Jika ada yang ingin ditanyakan atau butuh penjelasan lebih lanjut, silakan beri komentar di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.